Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, nah nanti jawab Ibu ya, apa alasannya dia tidak masuk kelas hari ini. Nah, Ya, Bu. Jadi untuk memulai pelajaran pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Kepada Wiwin untuk memimpin doa untuk pagi hari ini. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Setelah membaca doa tadi, semoga kita pelajaran ini untuk mengingat waktu, Ibu akan memperjelaskan pelajaran kita pagi hari ini, yaitu tentang sumber energi. Siapa yang tahu sumber energi yang ada di bumi? Ada yang bisa menjawab? Matahari, Bu. Matahari, Ya, Bu. benar sekali, matahari. Di sini Ibu akan menilai ya siapa yang aktif untuk belajar kepada Ibu dan siapa yang tidak aktif. Nah, untuk lihat ini Ibu kasih nilainya plus. Nah, kita kunjung juga matahari memang sebagai yang prosesnya itu tidak terkalah yang banyak kita ketahui. Nah, sebelum itu siapa di sini yang nggak pernah terkena sinar matahari? Ayo, siapa yang nggak pernah terkena sinar matahari? Pastinya terkena semua ya kan? Untuk terkena sinar matahari, nggak mungkin lah kita nggak terkena apa-apa sinar matahari. Kalau yang tidak pernah kena sinar matahari, itu wajib ditanyakan kenapa ya. Nanti ada kelainan kan. Jadi itu kepada Yuli share untuk pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran kita hari ini yaitu kita membaca dan Ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pembacaan teks pada hari ini. Ibu menjelaskan untuk hari ini simpel tapi sedikit Ibu jelaskan ya. Semuanya terlihat jelas nggak? Tampilan yang ditampilkan. Jelas, Ibu. Ya, jelas. Kalau jelas itu apa judulnya? Wiwin? Matahari sumber energi terbesar. Ya, pintar sekali. Matahari sumber energi terbesar. Ya, kepada Lisa. Paragraf pertama. Apa, Ibu? Maaf, Bu, sinyal jelek. Oh, sinyalnya lagi jelek ya. Apa tadi, Bu? Kalau sinyalnya jelek, jangan lupa konsolidasi tempat yang tentang bacaan teks matahari sumber energi terbesar di paragraf pertama. Ulang, Bu. Tidak terdengar begitu jelas. Saudari Lisa, silakan baca teks yang telah dipaparkan tentang matahari sumber energi terbesar yang ada di paragraf pertama. Baik, Bu.
Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Nah, jadi itu dijelaskan bahwa semua benda yang menghasilkan energi itu disebut sumber energi. Nah, setelah Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi, yang terutama yaitu air dan udara. Nah, dari itulah di sini pernah melihat air, anak-anak? Pernah, Ibu. Ya, pernah semua ya. Kalau nggak ada yang pernah itu keren sekali. Nah, tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Nah, tumbuhan dan hewan itu memang sumber makanan. Tetapi ketika kita mengkonsumsi, misalnya itu bisa jadi makanan gitu. Nah, lama sudah menjadi makanan itu, tumbuhan dan hewan itu juga sebagai sumber energi kita. Karena di tumbuhan dan hewan itu mengandung nutrisi, vitamin yang akan masuk ke dalam tubuh kita, itu bakal menjadi sumber energi. Nah, yang paragraf kedua, kepada Wiwin. Silakan baca. Paragraf kedua ya, Bu. Ya, paragraf kedua. Silakan dibaca. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Ya, benar sekali. Di situ dijelaskan bahwa sumber energi lainnya yang ada di bumi itu adalah matahari. Nah, jadi kalian jangan heran, bukan hanya matahari saja sebagai sumber energi, tetapi air dan udara itu merupakan sumber energi. Nah, yang tadinya kalian hanya mengetahui tumbuhan dan hewan itu, Ibu, ini hanya tumbuhan dan hewan itu hanya sumber makanan. Tidak, memang sumber makanan, tetapi ketika kita sudah mengkonsumsi tumbuhan dan hewan itu, misalnya sebagai menjadi lauk pauk, atau itu lalapan, atau apa itu, yang sudah masuk dalam tubuh kita, dia akan menjadi sumber energi, bukan sumber makanan lagi. Tetapi jika tumbuhan itu tumbuh, dan hewan itu hidup dan belum dikonsumsi oleh manusia yang ada dalam tubuhnya, itu masih dikatakan sumber makanan. Tetapi ketika kita sudah mengkonsumsi dan sudah masuk dalam tubuh kita, dan itu bisa menjadi nutrisi, itu juga sudah dikatakan sebagai sumber energi. Nah, dan bukan itu saja, matahari juga menghasilkan sumber energi, karena matahari itu bisa membantu kita. Misalnya kita berjemur di pagi hari juga bisa menyehatkan tubuh kita. Ya. Untuk paragraf ketiga, silakan baca. Leonina, baca nak untuk paragraf ketiga. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Ya, benar sekali. Karena kita tanpa matahari, misalnya diri kita sendiri juga, kita tanpa matahari itu kita akan sulit juga gimana kita mau menyehatkan tubuh kita dengan sinar matahari. Di saat kita lagi di saat pagi hari, matahari bisa menyehatkan tubuh kita. Ya, yang biasanya menyehatkan itu ya kita bisa memperbanyak darah merahnya daripada darah putihnya. Ya, nah matahari ternyata bisa
melakukan fotosintesis yang kepada tumbuhan. Nah, dia melakukan fotosintesis kepada tumbuhan itu supaya dia di tumbuhan itu bisa mengandung oksigen makanan yang berlangsung pada tumbuhan dan makhluk lainnya. Ya, untuk masuk ke paragraf keempat kepada Izna, silakan dibaca paragraf keempat. Kartini, ini kan aku pengamat Kartini, Dak. Tadi tuh dia nggak clear. Mohon maaf nak, tadi ada kesalahan ya. Nggak apa-apa ya. Jadi biar ibu aja yang membaca paragraf 4 ya. Paragraf 4 itu menyatakan bahwa selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satunya yaitu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, anak-anak, di situ dijelaskan matahari manfaatnya tidak hanya melakukan fotosintesis kepada tumbuhan dan makhluk lainnya, tetapi matahari juga membantu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, dan maaf jika ada kesalahan pada Ibu memberikan materi, Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.